Nunduk, main nunduk, semua pemain nunduk. Gak tahu artisnya kabur, marah nunduk. Yuk, semua pemain band nunduk karena takut ngelihat yang itu. Takut keikut dia ke bawah-bawah. Kalau main keyboard ngelihatnya gini, main keyboardnya gini. Gitu takutnya. Kata gua Dimas, penonton lu rukiah dulu atau jadi yang masuk ke sini bener-bener bagus gitu. Kayak lagi banyak masalah. Ini asik nih emak-emak yang pakai celana coklat jogetnya nih. Asoy. Gue lihat. Ya, kayaknya dia hari ini lagi kebanyakan gula. Dari tadi nih, belum nyanyi belum mulai dia udah begini nih. Asik. 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 Namanya juga tukang lepet yuk. Oke, manis. Hari Senin tanggal 17 November Brownies akan ulang tahun. Lo ketawa lu. Yang ke-8. Best of the best. Best of the best. Katanya Brownies punya hadiah buat kita berempat ya. Ya, kalau bisa mah kita yang ngasih itu. Yuk. Tuh, kebaca. Tadi kayak ribet. Repot. Yuk. Ajeng sian banget. Apa? Nyari makanan aja susah ya Allah. Iya. Enggak lu sembarangan lu kalau ngomong. Repot deh. Mbak Grace, yuk Mbak Grace. Bagus. Ya. Selama berjalan 8 tahun kita mau kasih 8 tahun ya insya Allah ya. Berasa kalau ada lu mah. Aduh. Ajang, ini udah 8 tahun. Gak ada apa pikirannya buat ngasih host apa gitu? 8 tahun. Berhenti bermimpi Ayu. Ya kali 8 tahun Oma. Berhenti bermimpi nak. Berhenti. Ya kali mereka punya surprise. Jangan aja nggak tepat. Kenapa emang? Bukan. Salah sasaran. Ya kali aja dia ngomong Oma. Ajeng pun mengadu nasib. Udah kita lihat. Eno deh, Eno. 8 tahun Brownies. Yuk. Eno deh, Eno. Manis. Sebentar lagi Brownies bakal merayakan ulang tahun yang ke-8 dengan tema Best of the Best. Host Brownies emang selalu jadi yang terbaik ya di hati para manis di rumah. Masih inget nggak sih manis beberapa transformasi host Brownies dari tahun ke tahun? Coba kita intip yuk manis. Menurut manis, siapa yang paling berubah nih? Tapi Igun masih gini tangannya. Hah? Tahun ke tahun masih gini. Kan dia kan emang cedera waktu itu dibawa ke Cimande sama gue. Iya. Kata orang Cimandenya baru masuk gerbang. Tolong dong Pak obatin ini suami saya tangannya begini. Oh maaf kita nggak terima itu kayak dari dulu emang udah begitu. Masih sama ya. Igun masih sama. Cimande nggak nerima. Iya, Igun masih sama ya, Igun. Sama. Iya. Yang paling berubah mak justru lu. Muka lu berubah. Gue. Iya. Dia berubah apa? Kayak botak nih botak. Kayak ini. Enggak berubah, muka lu berubah-berubah Ben. Perubahannya ya glow up.
Semakin kesini kok perubahan gua muka gua berubah-berubah. Lu amati lagi yang mukanya berubah siapa? Lu amati lagi. Oh beda. Kalau lu mukanya berubah. Kalau yang satu mukanya dirombak. Oke, judul hari ini judulnya paling cantik mah gue sih ya. Iya nih mau cewek sendiri. lu. Rambut lu dari Oh pirang. kalau bak gitu-gituin dong, alis tebal. Yuk, dari rambut lu pirang banget ya. Iya, dari gendut. Iya, enggak lu enggak gendut-gendut juga. Gemuk ada. Oh, baru. Oh kalau dia mah bukan, Ya. dia mah tambah goci Oma. Iya. Kasih makan, kecil tuh. Setiap berapa jam harus kasih makan kalau nggak mati. Kalau nggak mati, kalau nggak dikasih makan. Lagian lu jangan bandingin lu sama Ajeng. Apa emang? Kalau lu wanita. Kalau dia? Waduk. Iya. Oh ini kalau kangen begitu emang. Sono. Ngomong apa sih itu? Sono. Sono. Emang suaranya kayak laki. Mari, halo, halo. Katanya Gimana lu halo ini? Halo, ker. Eno, lu berarti bohong ya? Di mari. Lu bohong ya? Katanya studio udah dibersihin dari setan. Kalau gini-gini tuh pakai, Orang kalian Masih ada suara, masih kalau ada suara. gini-gini tuh pakai tangan dan pakai kaki lo. Judul ya. Udah yuk jangan banyak bercanda. Kita baca judul dulu hari ini. Judulnya adalah Kalau di Trans TV ada bikin lapar, kalau di Brownies ada yang bikin kaget. Apaan? Apa mau kemana? Mau kemana? Dia. Tapi bener waktu lu jreng, kaget. Gua kagetnya gini, skill lu segitu doang. Masih Wo? Pasti kita jadi ikut Oh ikutan iya, tahu jadi mau nggak gini-gini ya? mau. Refleks. Oh iya, kedatangan aktor tampan yang bikin kaget karena aura dan ketampanannya nggak pernah pudar. Kalau ini mah nggak pernah pudar ya. Gue pengen lihat dia jeleknya kapan nggak pernah ya. Ini kayak masa mudanya kayak lu kali ya Oma. Ayo apa sih lu? Gue nggak enak ya. Gue nggak biarin gue angkat, habis itu udah tinggi gue banting jari. Ya, lu bohong aja buat temen ngapa sih yuk? Ini dia Papa Jeremy Thomas. Papa nih memang luar biasa jauh-jauh? Papa nih. Aduh. Apa aja ya? Ayo kok jauh. Ayo jauh tuh katanya. Papa jangan Papa. Nggak bisa, soalnya udah dekatnya sama Hotman Paris soalnya. Ini gue ajar lu. Ini lu. Gue juga di DM-in Bang Hotman buat jadi asprinya gue nggak mau. Nggak ah. Bersihin kolom. Ivan mana Ivan? Ivan. Siapa? Ivan. Igun. Iya. Dia lagi bersihin kolomnya Hotman Paris. Iya. Tapi hebat loh, ntar lagi kalian 8 tahun loh. 8 tahun Pak. 8 tahun, Amin. Pak. Terima kasih. Sukses loh. Terima kasih. Amin, amin. Masih gini-gini aja Pak, tapi Pak. Ruben, Oke. Ruben segeran. Aku. Iya. Apa sih Pak? Ada juga gue yang digituin begitu. Masih mengambil tawaran menjadi model catwalk di usia 54 tahun. Ini aura Jeremy Thomas bikin kaget semua orang. Aku punya tayangan ya, ini dia. Nih, auranya langsung bok gitu ya. Beda ya Papa ya. Beda banget. Apa Ya. olahraganya apa sih Pak? Olahraganya aku tuh masih lari 10 kilo. Oke. Masih weightlifting, angkat beban. Makannya juga, sebenarnya makannya nggak diet-diet amat, tapi
masih tinggi protein. Papa penasaran deh, orang kayak papa gini makan gak sih Pak ikan petek sama sayur asem Pak? Apa sih yuk? Tahu nggak? Aja baru dengar ikan petek. Apa sih ikan petek sayur asem? Ih. Tahu nggak? Lu gak Tahu tahu ikan dong. petek? Ikan gabus? Ikan gabus tahu. Pak, Ya. tadi jadi bintang tamu. Ya, jadi kalau Apa mos ya bilangnya Pak? Muse. Jadi kalau kita kan banyak teman-teman yang desainer, biasanya tuh kalau mereka bikin grand event suka mengundang. Kebetulan yang tadi itu saya salah satu brand ambasadornya. Jadi biasanya kalau mereka punya grand show, kita brand ambasadornya tuh berpartisipasi untuk Catwalk. Awareness-nya catwalk, kurang lebih gitu. Iya, papa makannya apa sih Pak tiap hari Hah? Pak? Papa makannya apa? Sayur asam. Gak mungkin, papa jangan bohong ah. Iya dong. Lalu Ikan cuek makan. Ikan cuek. Papa mikir. Ikan mujair. Oh gitu mah kayak boy mujair kali. Beda. Arah-arahnya. Aku tuh paling suka ini loh, Pak? daun pepaya rebus. Oh daun payak rebus. Pahit dong. Lalapan berarti kan Pak jatuhnya. Apa? Di nasi padang tuh enak. Nah, daun payak. Makan dulu kali ya? Kalau gua sampai sakit ya. Itu kan banyak artis senior juga kan kemarin tuh. Kemarin itu ada Ferry, ada Dari Rawan. Ferry Salim, ada Lukman Sardi, Oke. ada Darius Sono kalau saya nggak tadi, salah ya. Bisa Sono. Iya banyak. Ada Aryo, ada Mas Aryo Ada. ya. Aryo Wahab. Ada Ada Rio Wahab. Saya rasa mungkin rata-rata aktor yang di atas 40 tahun lah kurang lebih. Ferry Salim juga. Ferry Salim juga teman aku juga sama. Iya. Iya. Teman aku tuh selebriti semua. Dia nggak percaya deh. Iya gua tahu Oma. Pak, rasanya gimana sih jalan di catwalk gitu? Deg-degan gak sih Pak? Tapi Pak Mama udah sering kan? Udah biasa aja. Karena kan memang dulu kan waktu kuliah kan juga kadang-kadang kalau kita kan awalnya juga dari bintang iklan, Iya. dari bintang iklan. Jadi ya udah biasa lah kayak gitu. Kan orang-orang seperti kita udah biasa berhadapan dengan keramaian dan publik. Kita emang malu Pak kalau disuruh catwalk nggak nyampe-nyampe langkahnya pendek gimana cerita? Ditawa. Makanya, dari kecil minum susu tulang dong. Tapi, Ini, aduh ya anak ya. Ayu gemukan ya? Gemukan. Ya. Kurusan Pak. Justru malah kekurusan Pak. Kan Pak aku. Maksudnya segeran. Segar. Papa bisa apa? Ayo. Pakai sepatu koboi. Iya. Lu yang digodain ibu-ibu yang kesel mungkin menurut mereka ini target gue nih katanya tetap lu yang digodain. Target. Iya kan? Iya di Jeremy Thomas ini target iya, kita nih bener. tetap aja. Oke, Pak, berarti kalau ngomongin tentang model, berarti Papa tuh waktu model tuh dari angkatan berapa sih, Pak? Saya itu sebelum main sinetron itu Model dulu ya? dapat duit tambahan itu dari bintang iklan dan model. Itu tahun 1991. Ya Allah, belum lahir Pak. 1991. Belum lahir. 91. Udah, gua mau udah. No dia katanya belum lahir. Aku belum lahir, aku angkatan 2000. Belum lahir lu. Aku angkatan 2000. Aku belum Pak. lahir. Aku 9. Jadi saya tuh lumayan banyak sih tahun waktu itu karena kan hobi olahraga. Jadi waktu itu ya memang cari duit tambahannya dari iklan. Mostly banyak waktu itu dari iklan. Kalau iklan mah bukan tambahan kali Pak, iklan mah gede banget kali. Ya, tapi kan zaman dulu Ruben, zaman dulu tuh castingnya dari pagi sampai selesai sore loh. Saya termasuk batch yang betul-betul di casting datang jam 9 pagi, kadang-kadang jam 4 sore, jam 4 sampai jam 5 sore itu baru selesai castingnya, kadang-kadang kita masuk kloter yang terakhir. Oke. Jadi memang proses selektif pemilihan bintang iklan zaman dulu tuh cukup ketat dan cukup kompetitif gitu loh. Oke. Tapi yang bikin nggak putus asa apa Om? Kalau misalkan Pertanyaan bagus. dari pagi sampai sore, kan kadang-kadang orang Karena memang saya nggak pernah niat untuk masuk dunia hiburan. Jadi saya berpikir nothing tulus. Bagi saya itu bonus. Saya kan kuliahnya di Atmajaya, S1-nya. Jadi waktu saya mendapatkan opportunity ini, saya pikir karena orang tua saya mengajarkan satu prinsip dalam hidup. Jika ada tawaran,
mau besar, mau kecil, mau sedang, sekecil apapun, laksanakan tawaran itu, diambil tawaran itu, dan nikmatin tawaran tersebut. Karena kamu nggak tahu tawaran kecil itu bisa membuat akhirnya ya memang itu dan itu memang akhirnya terbuka pintu itu. Saya kan termasuk kategori yang anak introvert waktu kecilnya. Sama banget. Iya. Dari mana? Sama sama siapa? Sama siapa? Tuh. Terus Pak? Gak mungkin lu Jadi akhirnya dari casting ke casting, akhirnya ya mulai berbuah. Ada iklan motor, ada iklan banyak Papa, banyak, lumayan banyak lah, sangat lumayan banyak. Nah, berdasarkan waktu iklan itu baru muncul di TV lah, akhirnya saya dipinang untuk bermain sinetron di rumah produksi Multivision Plus tahun 92-93an. Ya Allah. Jadi dari apa tuh Pak film Hati Seluas Samudra bersama Paramita Rusady dan Anjasmara dan Elma Teana. Temen aku semua. Semuanya. Om Anjas juga kenal kita ya Wendy, Om Anjas. Katanya introvert, temennya banyak banget. Iya. Jam terbang Wen, itu jam terbang. Ya, Lu ngapain? Nutupin. Jangan tutupin. Ayo. Aku ada artikel lagi buat Papa ya. Coba lihat apa artikelnya, silakan. 4 tahun tinggal jauh dari orang tua, kini Axel Matthew putuskan pulang. Nah aku sangkatan nih kalau sama Axel. Dia Axel kan udah di Indonesia kan Pak? Dari dulu juga udah di Indonesia, cuman sempat waktu itu yang namanya anak muda ya, pingin coba independen atau coba pingin ya akhirnya dia memutuskan bahwa pulang ke rumah bersama orang tua ya jauh lebih enak kali ya, kurang lebih seperti itulah. Tapi nggak apa-apa, itu pembelajaran buat dia. Saya suka lihat manusia seperti kalian-kalian ini yang bertarung, berjuang dengan hasil karya sendiri. Amin. Jadi kan saya yakin kalian-kalian ini semuanya kan bertarung menggunakan fisik, talenta kalian. Saya juga membiarkan putra-putri saya untuk belajar. Jadi saya nggak mau mereka menjadi hidup dengan segala macam dongkrak lah gitu loh. Ya. Kecuali dongkrak antik kali Ben. Iya. Ibu-ibu ketawa kok. Ya memang yang ngerti yang antik-antik Pak. Itu yang paham. Kita coba reka adegan yuk. Ceritanya ini enak banget dipandang Jeng, masih reka adegan aja lu. Ceritanya Axel ya, yang jadi Axel Wendy. Siapa lagi? Memutuskan untuk pindah dan pulang ke rumah keluarganya. Lalu Jeremy dan istrinya Ayu menyambut hangat Axel yang baru pulang. Ayu memanggil Valerie. Lalu nanti ada yang jadi Valerie ya. Lalu Axel kaget melihat Valerie yang agak gemukan. Ayu bilang selama Axel nggak tinggal di rumah, Valerie sering ngabisin stok beras di rumah. Axel memperhatikan wajah adiknya dengan seksama. Karena risih diperhatiin terus sama Axel, akhirnya Valerie kasih paham keluarga kenapa dirinya berubah. Yuk. Axel, Mama Ina. Aku Mama Ina. Lu Mama Ina. Gak tinggi Ayu. Ini mah lagian juga gue mah bukan Ina Thomas, gue mah Ina Panduwinata tahu. Kamera. Di situ dong, yuk. Kita sini Pak, kita sini. Oh kita lagi di rumah Itu lagi rumahnya santai. tuh, rumahnya. Rumah kita Pak. Action Valerie. Aduh Pak, kemana ya Pak? Katanya anak kita mau pulang hari ini Axel. Gitu. Oh ini Axel. Mom, Dad. Hi Dad, hi Mom. Kamu kenapa memutuskan pulang? Kopernya udah jelek. Ya. Kamu anakku ya? Iya, aku anakmu. Yang nama panjangnya mikroskop Axel bukan? Nama aku kan Axel. Ya. Nama belakangnya Len. Lah kok? Excellent. Iya, betul. Tapi dia Aku udah cukup, Dad. Kayak 4 tahun di luar Siapa manggilnya? Dad. Dad. Kenapa? Kamu nggak cocok, saya waktu pergi kamu bule. Kok pulang kamu buluk? Aku kangen sama Mom and Dad. Aku kangen sama kakak ya? Valerie. Kamu kangen kakak? Adek. Adik. Valerie mana? Ada kok. Ada. Pak panggil Pak. Valerie. Val, I miss you. Val.
Mam. Ya. Kenapa Mama nggak bilang kalau Mama lagi ngundang Adul ke sini? Ini Pak Leri. Pak. Adek kamu sekarang tomboy, suka pakai celana security. Ini Pak Leri. Pak. Valerie. Kakak kamu udah Mama Neneng ini, Mama Neneng ini. Mama Neneng ini. Kamu lihat dekat dong, masa kamu lupa sama Peluk adek dong kamu? adiknya. Iya, peluk dong. Valerie cerita. Ada apa sih, Nak? Valerie. Iya. Kok kayak valet parking? Kamu Valerie cerita kenapa dia berubah. Kamu kok Karena dia jatuh dari ayunan. Val, kenapa kamu berubah banget? You look different. Singkat saja kakak, saya berubah gemuk bukan karena saya banyak makan, tapi saya lupa kalau saya itu sudah makan. Paham? Singkat kabar. Mam, Dad. Ya. Aku cabut lagi ya. Kamu minta tips dong sama kakak kamu. Kamu kan sering Iya. patah hati. Aku baru aja patah hati, Val. Gimana supaya aku bisa move on? Singkat saja, Dari tadi singkat dulu, gua tampol ya. Apa dong? Kamu nggak boleh kayak gitu. Banget ya. Kesel banget. I like the Gimana caranya? ini singkat saja. Ketika kamu sudah tidak bisa move on, lupakan segala kenangannya, lupakan apapun tentang dia. Kamu berhak bisa bahagia dengan orang yang barunya. Paham? Jangan kemana-mana, tetap di Brownies Obrolan Manis. Yeay! Sampai nanti tutup usia, dan ku sayangi dirimu, kan ku cintai dengan sepenuh hati. Sekarang ini kita kedatangan cowok kece yang sering bikin kaget netizen karena tingkahnya yang lucu. Siapa ini? Ini dia, Ferry Mariadi. Ini segar-segar ya, bintang tamunya cakep-cakep ya. Ya. Ini enak, kalau Kang Ferry enak dinikmati 2 menit, ngerti ya? Ya, sisanya sama aja gue sama yang sebelah gue, ngerti ya? Kang Ferry, Apa? bikin kaget ini dia tingkah lucu Kang Ferry Mariadi kalau sudah sama geng motornya. Aku punya tayangannya, ini dia. Kita ngapain sih, Wen? Gitu-gitu, Wen? Ngapain begitu? Lu yang nyiapin kostum itu. Maaf, Ferry. Iya, Parah. Maaf, Ferry yang nyiapin. Iya, Mas Vincent. Iya, tahu. Jadi di situ Gintung di mananya sih? Bukan. Pangandaran. Oh, Pangandaran. Ada keseruan apa sih sama perjalanan, Kang? Gak ada. Itu memalukan banget. Udah berangkatnya ada masalah. Yang seru ini yang dia. Ada masalah? Apa, Kang? Iya. Nanti aja lihat di YouTube-nya. Asli itu, aduh. Ya Enggak, Allah. dia yang seneng ini, ceritain dong yang naik perahu. Perahu dong, Kang. Melihat es batu. Apaan? Akang naik perahu kan sama Diki? Iya, sama Desta. sama Diki, sama Desta, sama ada satu lagi Diki- Mas Gary. Diki Divi. Ini masuk geng lo? Iya. Iya, Bedain kalau dia. bedain. Wah, ini akan bagus banget, indah alam ini. Kita jalan kaki tuh 40 menit lah, trekking lah, batu-batuan gitu. Kok nggak nyampe-nyampe. Pas duduk di perahunya gitu, langsung Tidur semua. bilang udah 1,5 jam.
Ya dingin, ya kena angin, ya ini ngoceng-ngoceng, nggak ngerti bahasa Inggris. Tour guide-nya awalnya semangat. Begitu mereka masuk perahu, tour guide-nya semangat ngomong pakai bahasa Inggris. Ladies and gentlemen, bla 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 bla. Begitu ngeliat pada ngantuk, ngomongnya pakai bahasa Jawa, akhirnya dia benar. Tapi makeup hitamnya pakai apa itu? Itu ya apa? Daki gua dikumpulin. Enggak dong. Body painting. Ada body painting gitu, terus bawa kita emang siapin. Emang udah disiapin sama dia. Udah disiapin. Divisi. Ada bagian. Nah, lu bagian apa? Kalau gua divisi games. Oh, games. Ini divisi Kostum. Divisi games tapi yang pengennya jadi MC tapi iya juga. Gue jadi MC ceritanya. Terus? Karena gue pikir yang main pas 88, gue jadi host. Gue udah nyiapin hukumannya lucu banget gitu. Yang kalah nyium. Aduh. Itu seru banget. Gue ikutan main. Terus lu kalah? Menang. Tapi kan menang. Gitu lah. Itu asli. Anak-anak kita bakal ngelihat begini banget ya bapak gua nyari duit ya gitu. Begini banget ya kabur dari rutinitas gitu. Tapi seru lah. Hina banget gua di situ tuh. Sabar ya, Aku kotor, Bang. Tolongin aku. Sabar ya, Kak. Semua ada prosesnya. Kita tantangnya sebutin nama-nama teman geng motor kalian coba yang ada di LD. Emang di KDV masuk geng motor lo? Masuk. Bedain tapi bukan Iya dibedain. Jadi bedain sama prediksi disatuin jadi predain. Oh, bedain. Tadinya prediksi, terus bikin lagi bedain. Mayoritas anak-anak stand up. Terus akhirnya gabung jadi predain. Tapi sumpah ya, gue pada saat Makin kalian dunia nih ya, bener. foto bareng-bareng kita nggak kenalin loh. Siapa Sebutin, aja itu? coba satu-satu. Nggak usah ngeliat dari sini. Kita depan-depan aja kita nggak tahu dia siapa. Ini siapa? Lu mah tahu, Jong? Nggak tahu gua Rispo Ada ya. nggak jawaban benernya? Oke, Tahu ini nggak siapa? lu? Nggak tahu Itu kayaknya gua dah. Gua di pojok itu gua. Enggak, yang paling kecil tuh Wendy itu yang di ujung. Ada bukan. Ini mau semuanya apa satu-satu? Yang paling beda siapa itu? Yang gua inget ini aja nih. Igun. Yang gua inget ini gua aja nih. Gua lagi senam gitu lagi gitu. Itu Ivan Gunawan ikut. Itu Igun. Igun kagak. Itu Igun. Enggak, maksud gini. Disembelih Maksud gue tuh gini, Studio Malibu kan nggak begitu besar. Enggak dong. Pak John itu. Enggak. New Zealand. Tapi lu bayangin kita begini, itu ditontonin sama tamu-tamu hotel. Itu siapa? Itu kenapa? Lah, kita ya mumpung ada. Seneng banget loh. Biasa dong tawanya. Oke, ini lu pada nggak ada yang saling nggak inget mukanya. Nggak ngenalin. Belakang hotel ini. Gile loh. Oh, Igun tadi ketinggalan di sana. Apa sih, Jong? Ini. Jadi Igun makanya nggak ada di Brownies karena dia ketinggalan di New Zealand. Mana sih? Lu kalau ada dia nggak, kalau ada dia ngamuk lu ini. Mana mirip banget lagi. Hitamnya sih dapet ya. Tapi setelah New Zealand kalian mau kemana lagi sih? Nggak tahu. Ini aja napas dulu kita ya. Dulu biasanya tahun depan lah. Tahun depan dia ada rencana kemana, negara apa? India seru. Kayaknya enggak ya. Enggak. Ini belum. Kita nyari trek motornya Mesir, yang Kairo. Turki salah satunya jadi Tujuan. destinasi. Nah, itu oke. New Zealand udah waktu sebelumnya ke Amerika ya? Sama Amerika, terus Melbourne. Sekarang gua nggak ikut. Oh iya lo nggak ikut. Nggak ya? ikut. Terus New Zealand. Kita main glacier, terus ada juga naik helikopter. Wendy lompat itu diving. Diving. Dan diceritain 16.000 kaki. Dia naik skydiving. Lompat. Dia naik skydiving. Iya. Gua nggak usah nungguin tayangan YouTube-nya. Gua udah tahu jawabannya, nggak usah. 16 percaya. kaki ya. Lagian lu percaya. Mau ngapain nih ya? Oke. Ajang promo pesugihan. Enggak dong. Mereka adegan yuk, ceritanya Kang Ferry sama Wendy jadi geng motor yang mau bikin konten di New Zealand dengan tema Sound the Ship. Wendy dan Kang Ferry nyariin temen geng motornya Kak Gem.
Ternyata Kak Gem lagi tidur di balik pohon. Wendy dan Kang Ferry bangunin Kak Gem dan ngajakin Kak Gem untuk bikin konten nyanyi jalan-jalan ke New Zealand. Pas selesai nyanyi tiba-tiba datang Ayu jadi penggembala domba, nyariin dombanya yang hilang dan kabur dari peternakan. Lalu bagaimana kelanjutannya? Kita akan lihat sekarang. Omah, Udah malu-malu kemarin pakai baju gituan, sekarang suruh pakai. Lihat si Ayu katanya dia ngantuk habis makan. Terus siapa yang main? Gue tanya. Hah? Baby mama. La ilaha illallah. Siapa? si Mak. Ingat gak? Oh iya. Mak. Yang udah lama nggak kesini. Kamera. Ih. Dulu. Ah, Roll. Bisa Pak Wen? Sini gue bantuin. lu pakai peniti gimana nyopotnya ini? Masuk gua pakai hanger. Nah. Kadang-kadang ada domba yang tidur sendiri. Ada domba, ada domba. Aduh domba dong. Ada domba kali. Ada domba kali. Action. Wendy. Ayo kita jalan-jalan Wendy. Ya. Kang, domba tuh sama biri-biri nggak Kang? Beda. Oh beda. Bulunya lebih lebat. Enggak dong, kalau domba biri-biri, iya. Beda dong. Beda. Domba biri-biri. Beda. Lu tanya dombanya. Domba biri-biri. Yuk. Jadi nanti enak undang domba udah. Biri-biri mah angkot Wendy. Biri-biri. Kiri. Angkot. Kiri kali. Bisa nggak Wendy? Lama banget nungguin dombanya. Kan bajunya nempel. Putih-putih deh tuh. Tapi ini mah bagusan ya kayak yang... Udah gini aja dah. Ayo udah. Dombanya pencot. Ayo. Action. Gue malah kayak Awan Kinton. Ada aja lu Wendy. Wendy. Temen kita mana sih? Nggak tahu Wendy ini. Nah, Ini apaan? badannya domba. Mukanya? mukanya capek. Oh iya. Badannya domba, mukanya capek. Kasian Wendy. Oh, warteg enak banget ya No. Kurang tidur dia matanya hitam. Rigen. Bukan dong, jenggotnya nggak ada. Apa ya? Rispa, itu Rispa. Lisbo. Darto. Oh, Kak Gem. Andika Pratama. Jauh. Jauh Andika Pratama. Kak Gem akan bangun kalau dikecup keningnya. Lu aja. Akhirnya Kak Gem pun bangun. Baru sembuh sariawan. Kok tidur lu, Gem? Ngantuk gua Wen, capek gua mikirin hidup. Capek mikirin hidup ini. Kita harusnya jalan-jalan. Oke, let's go. Ya, Yuk. lu jalannya pelan-pelan aja ya. Ya. Kalau kenceng disangka gitu. Ngeri. Ya disangka petir kalau kenceng. Akhirnya mereka pun bikin konten. Oh, itu pakai nyanyi jalan-jalan ke New Zealand. Sini dah. Nah, gini. Tahu gak lagunya? Tahu. Jalan-jalan ke New Zealand. Jalan ke New Zealand. Malu deh. Jalan ke New Zealand. Jalan ke New Zealand. Tak lama datanglah Ayu sebagai pengembala domba. Jalan-jalan ke New Zealand. Stop. Harusnya kalian nyanyinya lagunya bukan gitu. Apa? Jalan-jalan ke New Zealand. Dia nggak pede sendiri. Silakan duduk. Itu lagu apa sih? Lagu apa? Oh, ini hujan gerimis aja. Nah. Yuk. Oke, udah selesai yuk. Nah. Sini aja Kak. Jalan-jalan. Gak kayak gitu nadanya.
Jangan lupa. Oke, Kembali. sekarang kita kedatangan pasangan yang beritanya bikin kaget warga net. Kak Seto dan Ibu Devi Seto. Must be missing angel. Missing your time to show. Here with me right now. Must be missing angel. Baby. Oke, ini aku ada artikel lagi. Coba kita lihat artikelnya. Kak Seto dirawat di RS gegara stroke ringan dan aritmia. Aritmia. Begini kondisinya. Kapan ini, Kak? 2 minggu yang lalu ya. Ya, 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu. Jadi udah pelan-pelan udah pulih gitu ya? Iya. Ya. Memang kenanya ke psikis ya jadinya. Ke kognitif. Kognitif ya, ke kognitif. Jadi nggak kalau badan sih Sebelah, nggak badan miring atau apa. Jadi cuma lupa, linglung. Lupa, jadi ngelinglung. Oh. Jadi apa? Tapi tetap aja namanya stroke. Tetap harus diwaspadai. Harus. Oke. Tapi berarti sekarang secara kondisi udah oke dong, Kak? Ya, rasanya sudah oke, tapi menurut dokter tetap harus istirahat dulu. Tetap harus istirahat. Ya? Kepengennya sih lari-lari, lompat-lompat Iya, gitu. nggak bisa diem. Iya, iya. Baru keluar dari rumah sakit juga besoknya langsung lari lagi. Karena nggak betah Bisa diem. diem. Iya. Ya. Cuma sekarang harus jalan. Oh, ini foto-fotonya ya waktu di rumah sakit kemarin ya. Tapi emang Kak Seto tuh suka banget olahraga sih soalnya ya, Kak. Ya. Nggak bisa diem. Nggak bisa diem. Takilan. Iya kan? Dia lari loh semuanya Kak Seto loh. Ya. Kenapa sih Oma? Maaf Oma nempel aja melu. Mana ini? Dia tadi bisikin aku Kak Seto nggak apa-apa ya. Tadinya kan dia pengen jadi temennya si Komo, bisa nggak? Boleh nggak? Ada dompu. Jadi ulil. Ya. Ada dompu juga kan? Temennya dompu. Dombu sama. Ya apa kayak namanya kayak gitu si Jelong kayak atau apa kayak. Dom-dom. Ya. Dom-dom. Kita lagi dicariin peran ya buat temennya si Komo. Ini sempat alami stroke, Kak Seto mendapat julitan dari netizen. Oh, ya Allah. Setelah aktif kembali di sosmed, Mas. Coba kita lihat ya, ini dia. Kak itu ngajar ya, lagi mau ngajar. Nah, nguji. Oh, lagi nguji. Ada sidang ujian. Oke, ada sidang ujian. Lari loh dia. Iya kan, tapi mahasiswanya jadi pada nengok semua gak sih, Kak? Ya, iya. Iya kan? Yang nongkrong harus pada berdiri terus pada gerak kaki semua kayak gitu. Malu tuh yang lagi pada jongkok. Iya. Kak Seto dari umur berapa sih seneng lari-lari gitu? Dari kecil. Dari TK. Dari kecil udah nggak bisa diam. Emang nggak bisa diem. Aktif. Iya. Oke, tapi berarti kalau sekarang ini tetap olahraga itu masih lari masih boleh ya, Kak? Ya disuruh istirahat dulu selama 1 sampai 2 bulan sampai kondisinya pulih kembali gitu. Oke. Yang penting bisa istirahat gitu ya. Tapi kalau Ibu sendiri ngeliat Kak Seto ini lagi maunya lari, mau olahraga, ada suka marah nggak? Tegur ya? Namanya manusia. Harus ya? Iya. Ada sih karena susah dibilangin. Jadi waktu itu juga nggak mau ke rumah sakit. Pas pada saat kena itu linglung terus nggak mau ke rumah sakit jadinya kami telepon kembarannya gitu. Kebetulan kan kembarannya juga dokter. Jadi baru mau gitu. Kak Kresno. Ya, Kak Kresno. Ya. Netizen ada aja ya yang kayak gitu yang ngejulitin ya. Agam ada nggak kata-kata buat netizen yang ngejulitin Kak Seto? Oke, Tuhan menciptakan kepala, kepada kita ada isinya. Jadi sebelum Anda berbicara kepada orang yang tidak baik, gunakan akal sehat Anda. Paham? Paham, tetap di Brownies obrolan. Jatuh lagi gara-gara si kumpul lewat. Pak polisi jadi bingung. Orang-orang ikut.
pesan Kak Seto dan Ibu Devi Seto saat liburan. Aku punya tayangannya loh. Ini dia. Liburan tuh gitu, bajunya bagus, pakai baju domba. Ngapain? Lo yang Pakai baju nyiapin. domba bagus kayak gitu kayak Lo yang Seto. nyiapin, lo. Itu kapan sih? Tahun pas Desember ya. Tahun ini ya? Lupa. Tahun- Tahun ini. Tahun ini. bukan Desember. Iya kan ada pohon Natal gitu. Tahun lalu. Tahun lalu Desember. Jadi ikut linglung. Akhir tahun Apa kita mau tanyain ke orang Hong Kong ya? Sama. Katanya liburan itu jadi quality time rutin kalian ya? Ya kalau ada waktu, kalau sempat ya berlibur sama keluarga. Berarti itu memang niat datang ke sana atau memang pas ada kerjaan di sana? Pas lagi ada Ada undangan, ada tugas seminar, ya sambil menikmati bersama-sama keluarga. Sana ya. Tanya sama Kak Seto dong. Sekarang concern apa namanya, pemerhati pendidikan apa yang paling penting? Oh iya, langsung aja tanya berdua. Sebelah-sebelahan. Hostnya biar muter gitu. Oh iya. Kak, ini concern untuk pemerhati pendidikan ini apa ini Kak sekarang? Ya pendidikan yang ramah anak. Ya. Jadi betul-betul pendidikan kan untuk tumbuh dan berkembang kan. Jadi harus ramah anak, jangan ada kekerasan, baik oleh guru, baik oleh teman-temannya maupun oleh keluarganya sendiri gitu. Sekarang banyak bully Kak Seto? Ya itulah bullying atau perundungan ini terjadi karena adanya pembiaran. Tidak ada ketegasan, tidak ada larangan, tidak ada pengumuman bahwa sekolah ini ramah anak, sekolah ini anti kekerasan dan sebagainya. Kurang sigap hal yang kayak gitu tuh terlalu lama ya Kak ya? Iya. Ulangan untuk bullying ya? Kak Seto bukannya di peraturan pendidikan itu semuanya ada peraturan bahwa sekolah tidak boleh? Iya, di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak juga ditegaskan bahwa setiap anak wajib dilindungi dari berbagai tindak kekerasan di lingkungan sekolah. Baik oleh pengelola sekolah, oleh guru-gurunya maupun oleh teman-temannya. Jadi itu jelas. Nah, manakala ada kekerasan dan sebagainya, kadang-kadang dibiarkan. Saya pernah menghadiri suatu kasus kekerasan terhadap anak SMA ya. Lalu ada orang tuanya, komite sekolah yang mengatakan, biarin, namanya juga anak, sekali-sekali berantem, sekali-kali dipukul dan sebagainya. Nah, orang tuanya sendiri membiarkan, mendukung pembiaran itu. Oke, jadi singkatnya tuh kayak harus tidak ada toleransi untuk hal itu gitu ya. Tidak ada bilang itu masih anak-anak, nggak ada, harus dilakukan ditindakan dari sekarang. Ya. Jadi baiknya kalau untuk ada jadi korban pembulian gitu, sebaiknya gimana Kak Seto? Dilawan atau dilarang, dicegah, ya tidak boleh ada pembiaran. Jadi ada pengumuman yang tegas, pelaku pembulian ya kena hukuman. Berarti sanksi. korbannya harus melaporkan. Iya, wajib harus melaporkan. berani melaporkan. Nggak boleh dilawan pada saat itu. Jadi misalnya dibully ya lapor cepat, ada semacam lembaga perlindungan anak di lingkungan sekolah itu dengan mudah bisa melapor gitu. Oke, tapi sekarang ini kita ada yang mau memberantas pembuli. Ya, karena bintang tamunya bapak-bapak dan ibu rumah tangga ya. Jadi kita akan membacakan mitos perihal apa sih rumah tangga. Ini kan katanya pembuli. Ya, tapi dia sekalian bacain mitos rumah tangga kan. Oh iya, oke Jeng. Oke, jadi kata Jeng, dia juga memberantas bullying dan membacakan mitos perihal tentang rumah tangga. Sabar ya Pak. Bapak. Yang akan dibawakan oleh segmen BM Kagem. Kagem keren. Halo guys, jadi Kagem di sini akan yang biasanya ini segmen Kagum BNKG Kagun, sekarang Kagem gantiin BMKG Kagem. Paham? Jadi Kagem di sini akan bacain info dan mitos sekitar rumah tangga, tips-tipsnya. Oke? Istri kalau bilang terserah itu tandanya lagi ngambek. Betul apa betul? Betul. Betul. Jawabannya betul.
betul. Karena suami itu wajib harus peka kepada istri yang ngambekan. Karena ketika itu sudah terjadi, itu adalah hati-hati kalau istri mulai ngambek dan suami tidak peka. Jadi jangan dibiarin tapi dipeluk. Kenapa sayang gitu. Paham ya? Enggak, sosok kayak ngasih tahu. Emang udah punya pasangan? Aneh, iya. Itu bajunya jengjet atau roknya yang panjang 11 sih gimana? Lanjut. Apa gue salah lihat ini ya? Mau tanya lagi, ini betul apa betul? Istri kalau cerewet itu tandanya dia perhatian. Betul. Betul, benar. Karena pada dasarnya wanita itu suka banget ngomong dan berbicara. Jadi kalau dia cerewet, suami itu pekalah. Jangan ngebiarin, jangan. Karena perempuan itu sensitif, apalagi istri ya. Karena istri itu butuh pelukan, butuh kasih sayang, butuh ditanya. Kenapa, Dek? Bukan ya udah terserah, salah. Kata siapa, Oke? Kagem? Hah? Kata siapa? Kata suami tetangga. Oh ya. Wen, lihat apa, Wen? Wen, ini lihat apaan? Kagem. Duitnya hilang apa gimana begini terus dari tadi? 3. Oke, Kagem lanjut lagi. Suami yang nggak betah di rumah, tanda mulai bosan sama istri. Betul apa betul? Apa pertanyaannya? Suami yang nggak betah di rumah, tanda mulai bosan tidak sama istri. Betul apa betul? Gua nggak pernah masalahnya. Jawabannya salah. Jadi buat istri, kalau suami itu keluar jangan ngambek. Mungkin dia mau refreshing pikirannya, kasih dia dulu jeda untuk berpikir supaya pikirannya jernih. Minum kopi dulu sekele keluar. Baru nanti di rumah pulang ditanyain, udah bang, udah jernih pikirannya gitu. Jadi semuanya biar clear rumah tangganya. Paham? Motivator yang nggak punya motivasi dia doang ini. Berikut adalah tips ampuh rumah tangga agar tetap langgeng. Kata siapa ini? Kata tetangga gue, kata suaminya. Komunikasi, yang pertama, komunikasi adalah kunci utama sebuah hubungan. Karena pentingnya komunikasi, kalau tidak ada komunikasi maka hubungan akan berantakan. Paham? Oke, yang kedua, kasih kejutan romantis agar hubungan tidak hambar. Benar sekali. Jadi di awal kita membuat romantis kepada pasangan kita, di akhir sampai menikah kita harus tetap romantis. Karena keromantisan itu adalah buih-buih cinta yang tidak akan pernah memudar. Kata siapa? Hah? Belum. Kata siapa itu tadi kayak gitu? Kata suaminya. Kata suaminya. Suami siapa? Oke. Satu lagi. Bunda Satu Nenek lagi. bisa aja Bunda Nenek. 3, perhatian tapi bukan protektif. Benar. Perhatian tapi bukan protektif ya. Perhatian tapi jangan menekan. Karena semua orang tidak mau ditekan. Perhatian, kasih yang lembut, kasih sayang. Kalau ditekan nanti akhirnya bosan. Paham? Paham. Dia antara malu. Kita kasih paham dulu ya, kita kembali setelah yang satu ini tetap di Brownies Obrolan Manis. Terima kasih buat semua bintang tamu hari ini. Terima kasih banyak ya. Sukses terus, happy terus, salam buat keluarga. Sampai ketemu lagi besok aja di Brownies Obrolan Manis. Bye-bye. Kenyataan masih untuknya. Ku cemburu namun hanya sebatas itu teman di kau bawa tanpa pernah jelas akhirnya. Ku menunggu kenyataannya kau di sana. Hatimu masih untukku. Untukmu, kenyataan masih untuknya.